Ya, kita tahulah buatan siapa itu ya. Eh, dan harganya lebih murah banget. Murah banget. Selisih 30% lah mungkin ya. Tapi di standar nggak ada pakai, tapi tidak standar. Kalau misalkan dipakai, ya untuk konstruksi biasanya WPS mengatakan kawatnya itu atau wire-nya itu sudah ditentukan. ER70S6 misalkan, itu ditentukan. Atau ER71T untuk yang turbulence itu sudah ditentukan. Namun kenyataannya terkadang bonus tidak semudah itu terkait dengan penggunaan GMAW. Terkadang memang keluar slack di beberapa titik terkait dengan penggunaan ER70S6. Salah satunya adalah slacknya dari mana? Dari benda kerja yang tidak bersih. Tidak bersih itu maksudnya begini, tidak digerinda Bu. Kan masih ada lapisan itu hitam-hitam itu ya. Langsung digerinda, itu akan jadi selek. Yang kedua, ada kayak berkeringat gitu ya. Ketika nanti menggunakan GMAW jenengan, setelah mengelas ditaruh di meja, nanti ada pergerakan itu ada yang bunyi-bunyi itu. Kretek, 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 kretek-kretek itu adalah selek yang memang belum bersih sama sekali terkait dengan bisa dari benda kerjanya bersih baru dilas. Tapi kenyataannya kan kadang kita tidak menggerinda itu, tiba-tiba dilas ya, muncul yang namanya slack. Dari mana slacknya? Dari lapisan benda kerja atau lapisan midstil itu yang warna hitam itu kan dari pabrikan memang dilapisi biar tidak apa? Biar tidak apa namanya? Tidak korosi dan itu pun wajar, wajar tidak ada masalah. Dan itu bukan menjadi hal yang rumit karena memang ketika kerak itu berdasarkan berat jenis, logam itu selalu di bawah dan keraknya seatas. Apalagi dengan ampere yang tinggi dia akan di permukaan, tidak masalah. Yang jadi masalah nanti ketika naik di permukaan terjebak di tengah. Nah, itu namanya select inclusion. Makanya kalau masih di atas permukaan di wire brush itu aman. Itu Bu ya. Jadi teman-teman sekalian ketika GMAW akan tetap muncul yang namanya slack itu berasal dari benda kerja yang tidak ter apa namanya ter, terbersihkan dengan baik, terutama di lapisan lapisan bajanya itu yang warna hitam. Yang kedua, yang kedua adalah muncul dari mana? Dari kawat yang mungkin sudah lama tidak kepakai, ya. Muncul dari lama itu. Munculnya keringatan itu dari GMAW itu salah satunya dari gas. Gas apalagi tingkat kelembapannya tinggi itu jadi dia pecah bukan jadi gas lagi menjadi H2O. Ya kan tadi ada CO terus ada hidrogen di situ, hidrogen di alam ini kan masih ada. Jadi H2O. Makanya kadang ada model kayak keringatan itu di hasil dari pengelasan Gemawe ada muncul keringatnya itu berasal dari pecahan hidrogen yang bersatu dengan oksigen menjadi H2O. Apalagi tempatnya yang kayak di Bandung ini lembab itu ya, udaranya lembab itu bisa bisa berkeringat itu menjadi H2O. Terus yang selanjutnya adalah muncul yang warna kuning-kuning itu, kuning-kuning. Kuning-kuning itu muncul ketika, ini saya tunjukkan sebentar. Ya. Oke, nanti di sini ada muncul kuning-kuningnya, Bu, Bapak sekalian. Jadi di sela-sela ini ada kuning-kuning. Oh, warnanya keliru. Ada warna kuning-kuning ini. Lah, warnanya agak sedikit kuning ini di sini biasanya. Itu dari lapisan midsteel. Jenengan kalau lihat midsteel itu lapisannya kayak kuningan gitu, bukan warnanya warna abu-abu dan sebagainya. Di wire-nya itu yang menjadi terak ini.
Is oke, tidak ada masalah. Ini di brushing itu sudah aman kok, hilang, tidak masalah. Setelah nanti prosesnya pengelasan di GMAW, dibiarkan di meja dengan dengan suhu ruangan, ini akan bunyi di sini kretek 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 gitu. Itu kretek kretek itu pergerakan ini, terak ini. Is oke, tidak ada masalah. Terus ada yang namanya seleknya warna kuning ini berasal dari dari lapisan wire-nya. Kalau ada yang ngusur ada hitam-hitaman itu ada hitam-hitamannya itu dari benda kerja yang tidak dibersihkan dengan baik. Yang ada keringetan itu pecahan partikel yang ada dari hidrogen bersatu dengan oksigen menjadi H2O. Itu penjelasannya. Itu teman-teman sekalian ya. Jadi itu tentang GMAW. Yang selanjutnya adalah kita, kalau ada lagi pertanyaan silakan. GMAW ya, GMAW SCAW lah. Izin bertanya, Pak. Oke. Oke. Tadi disampaikan Pak Doni kaitannya kalau penggunaan FCAW justru membutuhkan aliran flow meter, aliran gas pelindung yang lebih besar. Sedangkan pada GMAW kecil seperti itu. Padahal di FCAW sudah ada flukornya. Lah apa namanya? Logikanya apa gitu ya? Padahal sudah ada flukornya, kok harus malah ditambah gasnya lebih besar seperti itu. Terus berarti kan lebih tidak ekonomis kalau menggunakan FCAW. Oke. Ya, sebentar ya. Sebentar, 2 menit. Bukan, 2 menit. Suaranya bagus. Oke, pertanyaan yang bagus, Pak. Mirip dengan yang lain terkait dengan butuh oksigen dan tidak oksigen itu ya. Jadi FCAW itu peruntukannya adalah untuk pengelasan yang memang diprediksi sangat anti korosi, Pak. Pertanyaannya gini, Bapak-bapak, kalau ngelas untuk alat berat itu pakai FCAW apa GMAW kira-kira? Alat berat, GMAW ya. Sekali lagi GMAW. Kenapa GMAW? Karena dia hidupnya di atas bumi, Pak. Kalau di Jawa Barat, kenapa saya di atas bumi? Karena bumi itu sama dengan tanah ya. Ya, di atas tanah. Aman, Pak, tidak ada masalah, tidak ada potensi korosi. Tapi bagaimana dengan kapal-kapal tongkang dan sebagainya itu yang dia pakai missile tapi hidupnya di laut? Maka butuh yang namanya double protecting. Makanya difungsikan untuk pengelasan FCAW. Lah, FCAW itu selain punya flux, dia punya ada namanya backing keramik, Pak, di belakangnya. Di FCAW itu biar rata dan proses pelaksanaannya cuma sekali main. Jadi beberapa titik yang posisinya groove itu dia tidak usah 2 kali main, Pak, mainnya. Di belakangnya itu sudah ada namanya backing keramik. Jadi sekali main di depan itu juga tembus ke belakang. Tapi tembusannya itu dicetak, itu ya. Tembusannya dicetak yang semula lebarnya 5 mili itu menjadi 8 atau sampai 9 lebarnya. Jadi dua sisi. Jadi sisi mata uang itu sekali main dia tembus ke belakang. Fungsinya apa? Untuk melindungi dia agar potensi korosi itu dicegah yang sedemikian rupa. Termasuk mengapa gasnya lebih dari GMAW itu untuk protecting yang mungkin ada potensi oksigen yang bisa masuk, atau bukan cuma oksigen, hidrogen dan sebagainya, atau di dunia ini kan yang banyak itu kan nitrogen ya. Nitrogen itu sampai 70 bukan 70. Ya 71 kalau nggak salah. Yang oksigen kan 21%. Itu Pak Nafis dan kawan-kawan. Jadi
perlindungan ganda itu, sorry ya, gampangannya gini deh, ibu-ibu itu, ibu-ibu itu kalau bulanannya itu kan ada yang namanya pakai Laurier biasa, kalau biasa, tapi kalau terus-terusnya kan pakai sayap itu. Nah, yang pakai sayap itu menggunakan kayak GMA, GTA apa, FCAW, double protecting. Jadi makanya perlu yang namanya eh, apa gas pelindung yang berlebih, bukan berlebih, yang lebih untuk melindungi itu. Prinsipnya sebenarnya ya untuk mencegah korosi saja. Dan peruntukannya FCAW itu biasanya untuk kapal-kapal, Pak. Kapal selam begitu-gitu yang memang butuh double gardan ya untuk perlindungan terkait dengan korosi. Dari sini memahami Pak Nafis? Ya, Pak, terima kasih, Pak. Pak Ada Sugiro, tambahan sedikit. ya, nggak apa-apa. Leveling jenengan itu level analisis pertanyaannya, mengerikan, luar biasa. Pak Sugiro, mungkin ada yang perlu disampaikan. Ada Pak, itu Nah, kan untuk pengelasan SMAW atau GTAW itu ada beberapa jenis mesin las yang mungkin overheating ya, panas berlebih terus akhirnya mati gitu Pak. oh, Nah itu, saya jawab singkat ya, karena waktunya terbatas. Untuk oh diskusi gini, lebih banyak besok ya. gini, Pada saatnya dengan presentasi mungkin ditanyakan, nanti insya Allah saya akan jawab. ya Saya jawab itu, singkat saja. oh iya iya, Overheat itu karena memang tidak ada pendinginnya, Pak. oh, Jadi sebenarnya yang mesin-mesin yang bagus itu, mesin-mesin yang bagus itu tidak cukup pendinginan udara. Yang tadi itu harus ada pendinginan yang sifatnya liquid. Makanya di GTAW itu wajib menggunakan apa namanya? Menggunakan liquid untuk sirkulasi selain oksigen. Jadi double double pendingin. Ada kayak model fungsinya model dengan radiator. Radiator itu kan diperlukan ketika memang untuk mencegah overheat itu, termasuk di pengelasan juga begitu. Kalau model inverter sekarang, Pak, DC inverter sekarang itu kalau overheat dia yang kena adalah transistornya atau yang kaki tiga itu. Kalau kaki tiga itu sudah kena, berarti dia tidak bisa nyimpan panas. Kalau sudah menyimpan panas, berarti langsung otomatis shutdown yang namanya mesin itu. Jadi indikatornya di mesin itu kalau warnanya hijau, godong. hijau pucuk daun itu bagus. Hmm. Tapi kalau sudah orange, mesin itu berhenti 1 jam 2 jam gitu, diberhentikan, setelah itu main lagi bisa itu ya. Nah, itu Iya, tipologinya. Tapi kalau yang pakai trafo itu ketika overheat sudah kumparannya putus, Pak. Kumparannya yang tembaga itu putus, jadi sudah tidak bisa dipakai. Nah, kalau inverter begitu pencegahannya, biar apa? Biar tidak terjadi kebakaran. Oke, untuk detailnya besok Pak ya, saya jawab cepat aja, saya harus nyampaikan yang GTAW biar teman-teman juga sama porsinya, biar besok kumpulkan saja materi-materinya untuk tanya ke kami, biar kekayaan intelektualnya lebih tinggi. Oke, tungsten inner gas. Tungsten ini adalah suatu pekerjaan pengelasan. Saya target nanti jam 11, Pak. Jam 11 sampai terserah sampai jam berapa, jenengan masuk maksimal jam 12. Itu nanti diskusi kelompok ya, yang tak buatkan bor. Jadi breakout room tetap di sini, tapi nanti akan per kelas, per kelompok maksud saya. Ini setelah ini. Bapak-bapak sekalian, tungsten inner gas belum ganti ya? Oh, masih belum stop. Tungsten inner gas itu tungsten. Tungsten itu sama dengan wolfram. Wolfram itu kurang lebih 3,1 kalau nggak salah titik didihnya. Jadi titik leburnya maksudnya. Loh, kok masih di sini? Oh, sebentar. Ternyata memang bapak-bapak sekalian, tungsten inner gas ini salah satu perkembangan teknologi. Ya, 15 menit lah mungkin juga.
Loh, salah. Aduh, sorry Pak, sorry, maaf Pak, salah ternyata. Bukan kan. Yang satunya. Oke, tungsten inner gas. Sudah kelihatan di sana? Oke, Pak Sugiro sudah paham, sudah lihat ya? Bentuknya elektroda terumpan, Pak. Maksudnya, sorry, bukan terumpan. Elektroda yang tidak berproses atau tidak terumpan. Elektroda yang terumpan itu salah satunya wire-nya. Jadi ada dua di tungsten itu, ada elektroda terumpan, ada elektroda yang tidak terumpan. Yang tidak terumpan itu namanya thick tungsten inner atau tungsten. Ini adalah elektroda tidak terumpan, sama dengan elektroda. Titik-titiknya itu 3100 kalau nggak, mungkin saya salah ini, tapi sekitar segitu. Ini tidak akan lebur, Pak, ketika nanti menjalani proses pengelasan, tidak lebur. Yang lebur itu namanya di sisi lain, di kaki, di sebelah kanan ini nanti ada. Ini tungsten, yang ini filler. Nah ini nih. Ini nanti ini yang elektroda terumpan, tidak terumpan, yang satunya elektroda terumpan. Ini elektroda. Tungsten ini murni banget. Murni 100% dari tungsten. Ya. Kalau warnanya merah itu 98 tungsten persen. Sisanya itu macam-macam, ada magnesium macam-macam. Ada yang lain. Lah yang 100% warnanya hijau itu biasanya digunakan untuk DC. Untuk khusus aluminium. Aluminium apa? AL. Mengapa khusus aluminium untuk yang DC? Dan 100%. Kira-kira Bapak Ibu bisa menjawab nggak? Tanyanya. Mengapa pakai yang aluminium itu 100%? Kira-kira bisa jawab? Ada, teman-teman sekalian. Saya tanya itu. Ada nggak kira-kira? Mengapa kok tungstennya 100%? Kok khusus aluminium pakai DC? Sorry, bukan pakai DC, AC. Sorry, ini pakai bukan AC. Sorry, maaf. Bukan AC. Ini ya bukan DC, ini AC. AC. Alternatif current untuk proses pengelasan. Jadi mengapa 100 dan AL? AL itu sejatinya punya lapisan alamiah, secara alamiah namanya aluminium oksid atau aluminium oksida, Al2O3. Nah, secara alamiah ketika punya aluminium, ya seperti ini aluminium, ini mau dilas, itu ada namanya di sini yang melapisi ini, saya tarik saja. Aluminium oksid yang melapisi ini, itu titik leburnya itu 2100 atau kalau enggak 2100 sampai 2400. Ada yang bocor. Ya, di aluminium ada namanya aluminium oksid yang secara ilmiah itu menutup, alamiah, tidak bisa dipaksakan, memang alamiah seperti itu. Itu melapisi yang namanya aluminium, yang sejatinya aluminium sendiri itu hanya 700 titik didinya. Karena ada proteksinya dari sini, makanya kalau di Iron Man itu namanya armor, yang melindungi lapisan ini ada namanya aluminium oksid yang harus dipecahkan partikelnya menggunakan AC. AC kan bentuknya gini, ditarik, ya,
tembak dia dadar dia sampai yang namanya buyar gitu ya, mecah mecah apa namanya kongsinya menjadi cair, baru yang di las itu adalah aluminium itu sendiri. Jadi perlu perlu effort Pak. Jadi pengelasannya yang khusus aluminium mengapa agak sulit itu agak perlu proses yang tinggi dan sabar untuk mecah partikel yang namanya aluminium oksid, itu agak lama. Agak lama begitu baru mencair baru jalan. Beda dengan punyanya pengelasan yang lain, misalkan SS atau stainless, itu langsung saja, itu langsung main. Dan dia tidak butuh yang namanya, tidak butuh namanya tungsten yang 100%. Karena di aluminium itu bukan butuh yang runcing, Mbak. Nanti bundar gini boleh. Karena diruncingkan itu akan menjadi bundar juga. Bulat maksudnya. Karena prosesnya AC. Beda halnya kalau menggunakan SS. Stainless steel itu pakai warna yang merah, tungstennya ya, merah. Tungsten merah ya. Itu pakai DC. Lah, bedanya nanti kalau DC dengan warna dengan suara. Kalau DC lebih lembut gitu. Kalau pakai AC itu agak teriak ya. Nah, inilah yang menjadi perbedaan dengan nanti pengetahuan awal saja. Kalau mengelas di aluminium itu butuh namanya mecah aluminium oksid dan menggunakan arus apa keluarannya itu AC. Keluaran dari sini itu AC. Kalau yang DC itu menggunakan selain itu boleh. Nah, prosesnya Bapak sekalian, nanti ini ya prosesnya. Ini namanya di sini itu warna ini adalah tungsten. Yang panjangnya pengaturannya itu menyesuaikan ininya, Pak. Menyesuaikan yang namanya keramiknya. Karena keramik itu ada ukurannya, semakin besar semakin lebar. Jadi ukuran yang kecil 1, 2, 3, 4 misalnya, 4 atau sampai terakhir itu diameter aja. Ini yang ini, nozzle ini. Ini ada diameternya nanti, ada ukurannya. Ya semakin besar berarti arcnya semakin lebar. Semakin besar ini ujungnya ini. Nah, kalau kalau misalkan ini ujungnya runcing ini dia tutupnya itu sudutnya semakin kecil, semakin nah gini. Ukurannya semakin gitu untuk yang nozzle ya. Jadi sama dengan oksigen di sini argon, Pak. Argon atau helium yang tadi inner atau di bagian kanan di tabel periodik itu ada argentum, ada helium dan kawan-kawannya. Itu melindungi dia, ya, melindungi ini. Kalau misalkan habis, Pak, oksigen, argentumnya habis, ini langsung kemakan, Pak. Jas itu, kemakan. Artinya tungsten itu dan tidak boleh lengket, tidak boleh menyentuh bibir bibir benda kerja itu. Jadi itu mekanismenya adalah ketika keluar gasnya, jos, itu ya sama dengan di MAW, jos itu ya, melindungi dia dari oksigen dan kawan-kawan. Baru ini diputar kayak ngulek gitu. Nguleknya apa? Memindahkan bit 1, bit 2, ngulek Pak. Bit 3, digitikan. Ini kalau tanpa filler ya. Waving tanpa filler. Waving itu adalah buat alur ini. Ya, digitukan Pak, diputar gitu ya modelnya. Diputar gitu tangannya. Nah, sambil lalu nanti ada namanya filler root. Filler root. Ini dimakankan, ini filler root. Tak sih. Tak sih kan. Oke. Nanti ada namanya filler root, Pak. Atau yang elektroda. Nah,
Jadi gini, sebelah kanan itu menggunakan tungsten, kebalik ya minyak jenengan. Di tangan kanan saya ini ada elektroda pakai tungsten, yang satunya ini. Besok lah tak tunjukin videonya lah. Atau mungkin jenengan coba nanti cari. Pakai referensi di punya saya juga tak apa-apa. Di YouTube Peneliti Prasetyo itu pakai itu. Jadi ada dua tangan, Pak, yang sangat manual kanan kiri. Dan elektroda filler ini enggak boleh menyentuh ini tungsten. Kalau bunyi cet nanti tumpul lagi. Dan ini harus selalu dipelihara, Pak. Sudutnya, seret. Ya. Sepanjang 1 inch gitu, panjangnya gitu. Yang keluarnya ini di kurang lebih segini panjangnya. Jadi kalau semakin lebar gini, misalkan ini tungstennya semakin lebar, berarti kan semakin lebar juga apa namanya, arcsnya. Yang bagus yang runcingnya kurang lebih begini. Nah, runcing itu nanti akan kecil. Itu Bapak sekalian ya, untuk yang tungsten, saran saya kalau tungsten, kalau pakai mistil ya, kecuali yang pipa ya, pipanya mistil itu. Tapi kalau menggunakan yang lain malah diperkenankan, malah di apa, disarankan. Saya pikir itu ya pengantarnya untuk yang FCAW, sorry, yang GTAW. Jikalau ada yang perlu disampaikan silakan. Iya Pak, saya Pak. Oke, saya nih Pak siapa? Sugiro. Oke Pak. Ya Pak, kalau saya perhatikan itu GTAW itu paling susah kalau menurut saya Pak. Ya, karena tangan dua-duanya itu harus jalan semua Pak. Oke, sebagai ilustrasi Pak, mengapa susah dan itu dicari Pak. Dicari. Kalau apalagi perusahaan-perusahaan pipa, itu biasanya satu pipa itu 300.000 misalnya, satu pipanya. Dan itu bisa diselesaikan hanya 1 jam. Dan misalkan jenengan bisa sampai 8 jam kan berapa ribu itu. Karena hitungannya kalau las yang kemarin saya sampaikan, kalau lastik itu aluminium di Malang ya, tahun 2022 sebelum saya tinggal, itu per meternya itu 5.000 Pak. Bukan per meter, per senti maksud saya. Per sentinya itu aluminium itu 5.000. Kalau yang stainless itu 4.000 per senti loh ya. Bayangkan dengan SMAW dan GMAW itu per meter Pak. Jauh kan. Makanya jenengan sekolah itu kayak seperti saya buka saja lah. Di SMAW kemarin, di LKS kemarin di Jabar ya, waktu kami jadi juri itu, kelemahan mereka itu di GTAW. Hanya dari 17 peserta itu hanya 1-2 lah yang mungkin bisa menyelesaikan itu. Yang lain belum layak. Karena kenyataannya ternyata itu GTAW disajikan di kelas 3 kan. Dan tidak semuanya sekolah punya GTAW. Saran saya Bapak sekalian, kalau jenengan punya anak yang spesialis nantinya, itu ajarkan GTAW. Karena di pabrik-pabrik itu mintanya GTAW kadang Pak. Jarang Pak yang mau yang minta SMAW itu jarang banget. Yang minta spesialis itu yang GTAW itu. Saya pikir itu Pak Sugiro memang karena tidak semuanya bisa. Nah itu kalau untuk tangan kanan itu ketika untuk goyang-goyang itu memang SOP-nya seperti itu atau gimana Pak? Bukan. Tergantung dengan prosesnya Pak. Kalau prosesnya lebih sempit misalkan, nanti ada di video saya, tak siapkan besok lah. Itu intinya begini, digoyang itu biar lebar Pak. Las-lasannya biar lebar. Kalau nggak harus digoyang, nggak harus. Tapi kalau nggak digoyang nggak bisa lebar itu loh. Kalau misalkan las-lasan pendek hanya 5 mili, itu 5 mili ya lebarnya, nggak apa-apa, lurus saja, nggak masalah. Tapi kalau misalkan lebarnya butuh 1 mili, 1 senti atau 10 mili,
Ya butuh dilebarkan gini, Pak. Hmm. Ya sayangnya waktunya tidak banyak ya. Besok lah mungkin lebih banyak waktu. Punten kawan-kawan di kelompok 2, izin saya nimbrung. Nggih. Tugasnya dengan nanti membagi kelompoknya ini hingga jadi PPT untuk ditayangkan besok. Temanya adalah apa temanya? Iya Mas mau. Kenawi. Temanya GMAW ya. Nggih. Nah, GMAW itu nanti jenengan presentasi 10 lembar lah, maksimal 10 lembar, nanti dibagi kelompoknya siapa yang jadi moderator dan kawan-kawannya. Itu nanti sampai mengerjakan istilahnya project sampai 2F. Cara ngerjakannya bagaimana dan sebagainya. Meskipun hanya teoritis ya, boleh pakai video atau pakai apa terserah. Itu Bapak sekalian ya. Jadi nanti ditunjuk siapa ketuanya, siapa presenternya, siapa yang 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 menjadi moderatornya dan kawan-kawan. Jadi waktu 20 menit ini atau 20 menit ini gunakan sebaik-baiknya hingga besok bisa tayang pada presentasi untuk grupnya GMAW. Saya pikir itu ya. Ada pertanyaan?